Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di Pras Channel. Ya, saya akan review motor Ninja ini ya, guys ya. Jadi ini singkat aja, Ninja ini standar, cuma bloknya udah boring, bloknya udah shock ya, bukan ori lagi. Oh, nggak pakai sistem kips, dia langsung. Terus kalau di STNK-nya memang dia Ninja Kiss ya, sebenarnya Ninja Kiss, cuma bloknya aja udah diganti. Terus untuk speknya karbu 28 kW ya, nggak pakai filter saringan udara, dan keadaan motornya cuma kayak gini, ban kecil depan belakang. Oke, kenapa? Karena saya akan sedikit memberikan ulasan ya, jadi kayak review lah. Jadi konsumsi bahan bakar dari Tangerang ya, saya dari Tangerang naik Lasari sampai ke Solo, totalnya kalau di kurs sekitar ada, cuma saya sempat berhenti waktu itu. Saya dari Tangerang sampai ke Brebes sekitar menghabiskan uang sekitar 200.000. Tapi waktu itu oli samping, saya kira oli samping boros ya. Ternyata oli samping Ninja ini sendiri lebih ngirit ya ketimbang RS King waktu itu. Nah, saya pernah nyobain juga RS King, ternyata sistem Ninja sendiri itu oli sampingnya tuh lebih irit ya, karena dia di big end-nya dia nggak dicoak, jadi dia ada receiver oilnya, dia langsung ke bearing, jadi nggak langsung keluar dari kerasnya. Oke, keadaannya motor kayak gini. Untuk boros atau enggaknya itu semua tergantung dari banyak ya, dari cara pemakaian, stop and go-nya, terus banyaknya rambu-rambu atau lalu lintas. Intinya kalau di perkotaan pasti lebih boros. Nah, kenapa lebih boros? Karena banyak lampu merah ya, banyak stop and go-nya gitu. Terus ditambah waktu itu saya dari Tangerang ya sampai ke Grogol, terus lewat ke Gatot Subroto sampai ke Kalimalang, itu banyak juga lampu merah. Dan waktu saya berangkatnya pun saya sengaja nyari berangkatnya malam sekitar jam 10 atau jam 11 lah, jam 11 lewat, dan itu keadaan hujan, itu pun masih macet. Nah, karena banyaknya stop and go-nya, berhenti jalan, itu konsumsi bahan bakar 2 tak maupun 4 tak itu pasti cenderung akan lebih boros. Kedua, cara berkendara. Ketiga, ban juga. Nah, terus kalau saya kemarin kebetulan bobot ransel saya itu sekitar ada 25 kilo. Terus ditambah toolkit di sini, toolkit sekitar 15 kilo. Ya, karena untuk antisipasi kalau ada di jalan ya. Kebetulan kejadian juga gara-gara seal di sini radiator saya itu kebakar ya, karena dia nggak ori. Akhirnya campurlah sama air radiator dan meleleh. Cadangan oli radiator di cadangan air radiator itu meleleh. Dan udah saya atasi waktu di Solo ya. Kemudian untuk spek-speknya memang ini di bawah standar ya, maksudnya itu udah bukan upgrade tapi downgrade. Shockbreakernya ini punya Satria Full ya, dan ini saya tambahin lagi karena kemarin terlalu ceper. Terus knalpotnya itu makin pendek, jadi nggak enak lah kalau buat jarak jauh, jalan yang berlubang. Jujur aja shocknya nggak enak belakang, karena udah ini bukan
swing armnya di belakang ini udah las-lasan, jadi bukan PNP lagi ya, tapi kurang pas saja. Dan ini linknya pun ini buatan sendiri dan bukan dari bawaan pabrik, dan bawaan pabrik lebih pendek, lebih panjang. Ini lebih pendek dari bawaan pabriknya. Untuk sistem pengeremannya depan normal ya, cuma kendalanya ini sebelumnya pakai punya pelek yang FU ya, yang racing ya, karena nggak balance udah kemakan bearingnya, jadi nggak enak dipakai, goblak lah gitu. Akhirnya saya ke Brebes, saya ganti untuk cakramnya, terus velgnya, terus jari-jarinya pakai TDR. Oke, singkat ceritanya kita buka dulu ya rekapannya. Nah, ini kita pakai data ya. Oke, untuk estimasi dan jarak yang ditempuh sama bensin yang kita beli ya. Nah, untuk itu saya beli bensin Pertalite di Karangsari ya. Ini deket di Rumah Sakit Sintanala. Dari Sintanala sampai Kalimalang ya. Kalian bisa klik itu SPBU. Dan di sini ada nomor registrasinya ya. Nah, nomor registrasinya ini pas saya masukkan ke Google Map dan itu udah masuk ke GPS konkret lah. Jadi untuk kita untuk nyari jaraknya ya guys ya. Jadi dari SPBU yang deket Sintanala itu sampai ke Kalimalang ya, itu sekitar 57 km. Jaraknya 1 jam 49 menit ya waktunya. Jaraknya 57 km. Dan ini banyak stop and go nya. Terus untuk dari ini waktu itu saya pembelian ini agak sore sih, sekitar jam 9 malam. Terus saya balik lagi ke kosan, berangkat sekitar jam 11. Dan perjalanan saya beli pom bensin di sini sekitar udah tanggal 4 ya. Udah tanggal 4 itu jam 1 ya, sekitar jam 1 di Kalimalang. Oke, jaraknya 57 km, menempuh 1 jam 49 menit. Tapi kenyataannya sekitar 2 jam. 2 jaman ya, karena itu waktu itu hujan. Tanggal itu ya, tanggal 3 sampai tanggal 4. Malam Senin kalau salah. Nah, kemudian dari pemakaian, terus jalannya dari Bekasi itu jalannya banyak jalan rusak, stop and go-nya banyak banget, gelap lagi, dan kemudian sampai ke Mundusari ya, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Nah, di Subang nomor registrasi pertamanya 3441217 ya. Ini jaraknya sekitar 104 km dan ini agak panjang. Jadi treknya itu panjang ya. Jadi jarang banget ada lampu merah. Mungkin lampu merah ada sekitar 5 kalau nggak salah. Panjang banget jalannya. Dan jalannya sepi. Saya menempuh sekitar 2 jam. 2 jam 22 menit. Ini lewat Google ya, tapi kenyataannya nggak begitu relevan, cuma beda-beda tipis lah. Dan kemudian itu saya pengisian sekitar jam 3.24 menit ya, pagi waktu itu saya ngisi 50.000. Dan kemudian saya berangkat lagi, saya sampai ke SPBU Cirebon Tegal ya, akses kilometer 11 itu di Brebes lah, dekat PLTU Cirebon unit 2. Ini registrasinya, kalian bisa lihat itu nanti di Google 3445138. Itu search langsung ke Google Map, itu langsung ke nomor registrasi, otomatis ke tempat SPBU-nya ya. Oke, itu dari Mundusari ya, dari Subang itu sampai ke dekat PLTU Cirebon itu ya, itu 151 kilo.
buset, jauh ya. 151 kilometer itu semua saya pengisian bahan bakar itu nggak bener-bener kosong habis, masih ada sekitar 1 liter lebih lah, 1 liter lebih. Karena saya antisipasi, karena saya takut kehabisan juga kondisi malam-malam ya. Jadi untuk sampai dari PLTU itu, SPBU Cirebon itu sampai ke Brebes ke Tanggungan itu masih ada sekitar 5 liter pagi-pagi itu sampai jam 6 ya setengah 7 waktu itu. Dan berarti perjalanan saya sekitar 6,5 jam, nggak ada istirahatnya hanya cuma isi bensin go lagi, isi bensin go. Oke, dalam 6 jam ya dari perjalanan itu dari Tangerang sampai ke Brebes. Dan waktu pengisian ini saya 50.000 Pertalite ya. Pertalite. Kemudian ini full tank motor ini kalau nggak salah sekitar 6,5 atau 7,5 gitu. Cuma saya isi 50.000 udah nggak terlalu banyak sih. Ya agak luber dikit agak banyak lah. Terus kemudian waktu saya di Kalimalang itu Pertalite habis, mau nggak mau saya beli Pertamax. Dan Pertamax 70.000 waktu itu ya. Saya beli 70.000 Pertamax. Oke. Dan sisi ketiga saya di Mundusari ya, di daerah Subang itu saya isi 50. Lalu daerah PLTU Cirebon itu di unit 2 itu, Cirebon PLTU unit 2, saya isi 50.000. Dan sampai ke Brebes ke Tanggungan itu ya masih ada lah 5 literan, masih ada 5 literan. Jadi totalnya untuk perjalanan dari Tangerang sampai ke Brebes itu sekitar memakan harga 220.000 rupiah ya. Dengan speknya ini, spek kendaraan ini downgrade ya, downgrade dalam arti ini sekernya oblak, pistonnya itu oblak ya, pistonnya oblak. Terus kompresi yang enggak sebagus kompresi motor Ninja yang masih standar ya. Kemudian open filter lagi, kondisi hujan ngembun ya kan. Terus bannya kecil, waktu itu sempat kendala karena rantainya terlalu kecil, gearnya sekitar 40, punya KZ belakangnya ya. Terus bannya kecil, bobot banyak, nah itu ngaruh. Jadi jangan samakan keadaan motor kalian meskipun jenisnya sama dengan cara pemakainya, stop and go, terus kondisi jalanan macet atau enggak, siang atau malam, pencerahannya gimana, naik motor bagaimana, itu sangat ngaruh sama konsumsi bahan bakar ya. Oke. Dan saya dari Tangerang sampai ke Brebes itu sekitar 220.000 itu masih full sekali, masih full sampai Brebes sekitar jam setengah 7 waktu itu. Dan oli sampingnya ini ternyata ngirit banget. Saya ngisi waktu itu saya pakai oli samping yang di sini ya, yang model kayak akrilik ya, itu sekitar 1 literan itu. Nah itu saya masih pakai Idemitsu yang merah itu, saya isi full. Nah sampai Cirebon yang di Mundusari ini, daerah Subang ini masih banyak, sampai di Cirebon di sini juga masih banyak. Saya cek karena memang kondisinya kurang bagus ya waktu itu, masih pakai tie wrap semua, dan karena jalannya rusak pecah lah, tapi nggak pecah total ya, maksudnya itu tie wrap yang di sini putus. Akhirnya yang di depan sini, selangnya di depan sini itu lepas, akhirnya keluar semua, dan di sini banyak oli, semua tumpah semua ya. Dan waktu itu saya isi dalam 5 liter atau 50.000 itu Pertalite, saya tambahin oli sekitar 2 tutup ya, 2 tutup oli kastrol, karena saya antisipasi memang kalau ada kendala di sini saya bisa cover di sini biar motor tuh nggak ngejim ya. Tapi memang motor yang pakai radiator ini mesin nggak terlalu panas, enaknya pakai Ninja itu. Kemudian waktu sampai di daerah Pejagan saya baru tahu oli samping saya habis di sini, habis total.
dan selangnya lepas. Dari situ tidak terlalu untungnya motor nggak nge-jam ya, karena oli dalam tank ini saya isi oli samping. Dan yang jadi herannya saya itu adalah kenapa dari Tangerang sampai ke Brebes itu nggak nyampe 300 mililiter ya oli samping. Itu masih ngirit, berarti saya masih ngirit banget. Teknologi Ninja ini bagus ya, di oli sampingnya itu lebih efisien ketimbang saya pakai RX King waktu itu bisa 2 liter lebih, hampir ya pokoknya 2 liter lah, 2 liter, dan itu udah campur sini juga. Dan kemudian waktu itu sampai Brebes sekitar tanggal 4 ya, tanggal 4 hari Senin 2012, tanggal 4 bulan 12 tahun 2023. Oke. Dan kemudian saya akan melakukan perjalanan dari Brebes sampai ke Solo ya. Dari Brebes sampai ke Solo. Jadi total perjalanan dari Tangerang sampai ke Brebes itu sekitar 335 kilo ya. 335 kilometer. Menempuh kalau di Google Map itu sekitar 7 jam ya. Tapi kalau saya naik motor waktu itu karena karena perjalanan malam, saya hanya memakan waktu 6,5 jam. 6,5 jam, tapi ya tetap berhenti, isi bahan bakar, cabut lagi. Udah gitu aja. Dan pemakaian saya konstan, tidak lebih dari 70 km per jam. Santai tapi konstan. Karena lampunya nggak terlalu terang, nggak terlalu jauh ya waktu itu. Oke, kemudian saya lanjut dari Brebes sampai ke Solo. Perjalanan sekitar 320 km ya jaraknya ya kalau di Google Map, lebih sedikit daripada dari Tangerang ke Brebes. Dan itu sampai ke Kecamatan Nguter ya. Nah, saya isi bahan bakar dari Karangbale, Kecamatan Larangan, itu saya isi 50.000. Kondisi tangki benar-benar kosong, dan itu saya sempat ambil untuk membersihkan karburator. Ternyata karburator kotor sekali. Dari Tangerang saya sempat bersihkan, dan sampai Brebes kotor lagi karena open filter ya. Itu keadaan malam waktu itu, kondisi hujan. Oke, saya isi 50.000 ya. Saya berangkat minggu malam tanggal 10. Nah, tanggal 10 sekitar jam 11 ya, sekitar jam 11. Sekitar jam 11 saya isi 50.000. Dan sisanya saya sempat bersihkan untuk karburator. Dan saya isi pertalite. Kemudian saya beberapa kilometer, sekitar ada 173 km. Itu dari Brebes Larangan sampai ke Kendal waktu itu. Ya, sampai daerah Kendal kalau nggak salah ya. Ya, jaraknya 170 km. Itu saya isi 50.000. Kemudian dari Kendal sampai ke Boyolali ya, di SPBU Raya Ampel. Ini salah struk ya, tapi saya tahu pom bensinnya. Ini bukan struk aslinya, kalian bisa cek, ini bukan. Ini daerah Haji Barang waktu itu. Dan ini salah struk, tapi saya tahu tempatnya, dan itu dilewat Google Map. Ini catatan lewat Google Map ya. Ini 173 km. Saya isi 50.000, dan kemudian saya ngisi kembali dari Kendal sampai ke Boyolali ya. Kalian bisa cek di sini di Google Map, SPBU 4, nomor registrasinya 445731. Oke, di Boyolali. Dan itu sempat bensin sekitar 1 liter saya isi 60.000, karena saya khawatir tidak nyampe sampai Solo ya, karena kondisi malam banget dan saya ngejar waktu, takut terlalu siang ya. Karena tahu sendiri daerah Solo itu Surakarta, Solo Baru sampai Sukoharjo itu macetnya luar biasa di sini. Ya nggak terlalu macet ya, tapi ya jalannya banyak lampu merahnya lah, jam-jam kerja itu. Oke.
dan itu jaraknya 82 km karena udah banyak lampu merah. 82 km saya beli di pom bensin Boyolali ya, dari sini 60.000 pertalite dan sampai ke Kecamatan Nguter. Oke, saya sampai ke Kecamatan Nguter sekitar jam 7 ya, jam 7 kurang 15 menit ya, jam 7 kurang seperempat lah ya. Oke, jam 7 kurang seperempat dan totalnya ini dalam keadaan kosong ya. 50, 100, 160.000. 160.000 ya. 160.000 dengan jarak 320 km. Ya, ini saya apa udah sesuai. Jadi motor ini bahan bakar ini tidak, ini hanya acuan untuk motor ini. Ya, kenapa? Karena spek motor ini itu tidak bisa samakan dengan spek Ninja yang lain. Karena blok ini sudah boringan. Beda lagi mungkin akan lebih ngirit lagi ketika boring apa bloknya, pistolnya itu benar-benar standar, ada filter udaranya, terus rasio gear sama dengan ukuran bawah aslinya atau bannya, dan barang bawaan tidak ada misalnya, dan lancar, pasti stop and go-nya akan bagus sekali. Oke, demikian untuk jumlah harga kapasitas bensinnya, nanti bisa jadi acuan. Terima kasih.